Kita itu di email, dapat email dari Bukalapak ataupun dari Shopee. Mau nggak sih Fitri Albas itu gabung dengan kita? Sama halnya kayak gini, ada statement seperti ini, sabar ada batasnya. Bagi saya nggak seperti itu. Antara lembaga, pemerintah, masyarakat, maupun orang umum ataupun pelajar, kalau kita bersinergi, itu akan jauh lebih bagus dan hasilnya pasti amazing. Terima kasih, sudah sangat banyak ya penjelasannya, dan tapi saya tertarik nih ketika Ibu mengatakan bekerja sama dengan Bukalapak, kemudian Shopee yang sekarang memang sudah sedang digandrungi ya. Artinya selama pandemi ini kan pasti semua kalangan pasti udah kenal dengan itu, ya kan? Nah, gimana tuh Bu prosesnya? Kenapa Ibu misalnya masuk ke e-commerce ya? Saya masuknya di e-commerce itu ya, e-commerce tersebut. Kan di sini kan pelatihan yang kita tahu, pelatihan offline udah kita datang ke aula, terus kita duduk manis, kita mendapatkan ilmu dan yang kreatif juga kan. Nah, bagaimana tuh Bu? Konsep dasar kenapa Ibu melirik e-commerce? Kalau untuk itu sih perjalanannya sebenarnya bukan kita yang kemarin itu awal-awal itu biasanya orang itu ngajuin, habis itu di ACC ya kan. Ini kebalik kita nih teman-teman. Jadi kita itu di email, dapat email dari Bukalapak ataupun dari Shopee. Mau nggak sih Fitri Albas itu gabung dengan kita sebagai lembaga pelatihan dalam program Kartu Prakerja. Nah, itu untuk Bukalapak. Tapi kalau untuk Shopee saat ini kita masih menjual kelas-kelas yang reguler. Jadi untuk orang umum yang siapapun yang haus akan ilmu. Karena bagi saya tidak ada ilmu yang berbatas. Sama halnya kayak gini, ada statement seperti ini, sabar ada batasnya. Bagi saya nggak seperti itu. Sabar tidak ada batasnya. Ketika kita itu berlatih sabar terus-menerus, akhirnya kita itu akan mendapatkan rasa ikhlas, ya kan? Sama halnya kayak ilmu. Kalau ilmu ini tanpa batas, kita pasti akan eksplor kita tanpa batas juga. Iya. Jadi saya tuh senang kolaborasi dengan siapapun daripada berkompetisi. Iya. Karena kolaborasi itu jauh lebih merangkul semuanya, entah dari kalangan manapun. Kita bisa diterima dari masyarakat, teman-teman kita ataupun yang lain. Kalau kita berkolaborasi akan jauh lebih bermanfaat. Berarti balik lagi sama misi saya. Iya. Sukses itu adalah yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, baru aja mau saya tanya. Oh, Tujuan, visi dan misi. Oke, misi sudah dijawab. Sukses milik, ulang lagi Bu, misinya? Orang sukses itu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, terkait dengan IEP Fitri Albas itu pasti ada tujuan, visi dan misi kan. Sebelum dilirik oleh dinas pendidikannya, apa sih tujuan Anda membangun ini, apa sih misinya dan apa visinya? Kalau misi sih mungkin sama ya teman-teman lembaga lainnya atau yayasan lainnya. Misinya pasti ingin memberikan pelatihan yang lebih bagus lagi, luar biasa dan sangat berpotensi. Kalau saya gitu, misi. Tapi tujuannya itu adalah kita saling bersinergi antara lembaga, pemerintah, masyarakat maupun orang umum ataupun pelajar. Kalau kita bersinergi, itu akan jauh lebih bagus dan hasilnya pasti amazing. Ya itu dia ya. Kalimat dari Bu Fitri ini luar biasa ya.
seorang owner ya Fitri Albas itu. Tapi perjalanan ini kan nggak keserta-merta istilahnya instan kan ya Bu ya. Iya. Tadi juga sudah diceritakan perjalanan YP Fitri Albas itu ini. Nah, kalau misalnya dilihat dari sekarang perkembangan teknologi kan semakin canggih nih Bu ya. Nah, ada nggak atau misalnya sedikit saja kendala di bidang itu, di bidang perkembangan teknologi yang sekarang ini? Apa yang upaya apa misalkan? Ada perubahan dari yang dulu tahun 2019 misalnya sebelum pandemi sampai sekarang pandemi. Apa yang ciri khas banget atau yang Nggak ada ciri khas. Iya. Cuma kita itu harus explore diri kita Explore, sendiri, ya kan? Yang dulunya marketing itu offline, offline. apa-apa brosur, apa-apa Iya. banner, lalu katalog. Katalog. Saat ini berubah jadi katalog digital, Iya, betul. brosur digital, Betul. lalu menu digital, Menu digital. kayak gitu. Kita juga harus harus mampu ke situ. Jadi kita nggak boleh jalan di tempat nih. Kalau jalan di tempat, nanti teman-teman kita nih nyalip nih Nah, pasti, iya, ya benar, kan? pasti ya. Pasti nyalip. Dan ketika dulunya offline, yang apa-apa brosur, apa-apa cetak dan uang, saat ini kita dimudahkan untuk promosi online. Dan jangkauannya itu loh, Ya. Masya Allah, Tidak ya kan? terbatas ya. Tidak terbatas. Karena ketika kita itu bergelut dalam bidang online, jualan online ataupun promosi online, jangkauannya, jaringannya, marketplace-nya saja sudah lebih dari yang offline tadi. Iya pastinya itu. Iya, makanya saat ini meskipun kita ini tahu yang namanya promosi online, kita juga harus bisa meriset. Orang itu butuh nggak sih? Ya. Orang itu memerlukan kita nggak sih? Iya kan? Jadi kita itu harus jadi orang yang cerdas. Harus, karena orang cerdas itu yang mampu menangkap peluang, ya kan? Tetapi kalau orang pintar itu hanya bisa knowledge dan skillnya saja, belum tentu mampu menangkap peluang. Jadi teman-teman milenial ini seharusnya harus membuka mindset gimana sih kita itu jadi orang yang cerdas, yang mampu nangkap peluang untuk di kemudian hari. Luar biasa Ibu ini ya, Ibu Fitri Albas itu. Saya sedikit ada contekan tentang profil Ibu Fitri ini. Dulu pernah berpendidikan latar belakang teknologi pendidikan di Universitas Terbuka, betul Bu? Iya. Oke, mungkin ini sangat erat kaitannya memang sedang digeluti dengan pendidikan ya, pendidikan. Jadi lebih ke sharing, kemudian bagaimana membuat orang lain tertarik sehingga dia mempunyai pendidikan ataupun skill kemampuan yang Ibu dengan tim ya buat untuk yayasan pendidikan ini. Nah, cerita sedikit dong Bu tentang pertama Ibu dari pendidikan teknologi pendidikan itu. Awalnya sih saya dulu adalah desain grafik, Mbak. Desain grafik, lalu dulu pernah kerja di percetakan. Lalu saking raminya dulu sampai down, sakit, pernah ngalami koma juga. Oh iya. Iya, pernah ngalami koma. Lalu namanya sakit itu ya, ternyata saya baru tahu nih, mengalami sendiri. Sakit itu banyak mengeluarkan pikiran, uang, semuanya habis. Semuanya habis, gak punya apa-apa. Lalu akhirnya sampai dengan punya pemikiran buka yayasan yang amal ilmu itu tadi. Yang notabene sebelumnya saya dulu hanya desain grafik aja. Akhirnya ketika menggeluti ini, akhirnya saya berkiprah belajar lagi lah, akhirnya belajar di teknologi pendidikan itu tadi. Iya, luar biasa, sangat matching dengan sekarang ini ya. Artinya
ibu ini pintar menggali ya, pintar menggali. Dan itu yang kuncinya ya, cerdas itu tadi Iya, ya. cerdas, harus Tidak cerdas. semua orang, artinya orang pintar ataupun misalkan maaf misalnya di sekolah rankingnya di bawah ataupun 5 besar ataupun 3 besar, itu kan ada istilah pintar belum tentu cerdas. Tapi cerdas pasti pintar. Betul. Betul nggak sih? Betul. Saya nyontek dari ya. Dengar saya. Oke, Ibu. Nah, sampai berarti perjalanan dari tahun 2017 sekarang 2021 itu lumayan ini ya, apa ya, boleh dibilang nggak singkat ya Bu ya. Nah, sudah ada berapa staf atau karyawan atau tim lah Ibu sekarang yang sedang dijalani? Ini teman-teman pengen tahu kesuksesan Ibu Putri yang masih muda loh beliau nih, tapi sudah punya tim, sudah berapa stafnya? Awalnya dulu hanya ada 2, lalu bertambah menjadi 5, dan sekarang sudah 30. Wow, luar biasa. Tim Ibu 30. Tim Ibu 30. 30, dan Iya. saya nggak pernah menyebut tim saya itu Iya. sebagai karyawan. Rekan. Mereka itu adalah keluarga saya. Makanya anak-anak itu saya ajarkan kita tidak boleh terlalu tinggi karena ilmu kita, tetapi kita itu harus rendah karena ilmu kita. Saya senang kalau mereka itu tidak ada jarak sama saya, karena kedekatan itu akan terjalin kalau kita itu memang saling ngerti. Iya.